Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anak kelas 5. Selamat pagi semuanya. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk belajar, bahagia dan ceria selalu ya. Nah, sekarang kembali lagi di pelajaran bahasa Arab kelas 5. Untuk penjelasan kali ini bersama Ustazah Lydia. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab kelas 5, pengajarnya ada 2 ya, Ustazah Nana dan Ustazah Lydia. Sekarang penjelasannya sama Ustazah Lydia dulu untuk melanjutkan penjelasan yang kemarin bersama Ustazah Nana. Nah, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya untuk memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hayya nabda darsanal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi hari ini masih meneruskan yang kemarin ya. Apa masih ingat judulnya? Fi ghurfatil istiqbal wal mudzakarah, di ruang tamu dan ruang belajar. Kemarin Ustazah Nana sudah menjelaskan tentang mufrodat atau kosakata yang ada di ruang tamu dan ruang belajar. Untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang tarkib, at-tarkibu atau pola kalimat. Kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 42. Ya, di situ ada tulisan kalimat. Itu di kolom hijau dan oranye ada tulisan Iqra walahid at-tarkib at-taliyah. Artinya baca dan amati pola kalimat berikut. Sudah paham ya pola kalimat? Pola kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu pelajaran SPOK atau subjek, objek, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sudah belajar? Kalau belum nanti bisa baca-baca tentang SPOK ya, atau pola kalimat di dalam bahasa Indonesia supaya paham juga di bahasa Arab. Nah, gak cuma di bahasa Indonesia, di bahasa Arab pun ada pola kalimatnya. Jadi kalian kalau mau mengucapkan bahasa Arab atau mau berdialog dengan bahasa Arab itu gak sembarangan. Jadi ada pola kalimatnya juga. Di situ dilihat ya, nomor 1. Perhatikan susunan kalimat di bawah ini dan perhatikan pula maknanya. Di situ ada kolom yang berwarna kuning dan kolom yang berwarna biru, dan sebelahnya itu ada artinya juga. Yang di kolom warna kuning itu ada mubtada. Mubtada itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya subjek atau yang diterangkan. Kita bisa sebut orangnya gitulah ya. Kemudian ada khobar, khobarun. Khobarun itu yang ada di kolom warna biru artinya keterangan. Jadi ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Nah, Ustazah kasih contoh itu ya, yang kolom alif ya, itu tentang mubtada wa khobar, subjek dan keterangan. Kalau baris kedua itu ada al-baitu. Al-baitu itu artinya apa? Iya, artinya rumah. Rumah.
Kemudian di kolom yang biru khobar itu ada kalimat atau ada kata jamilun. Jamilun itu artinya indah, bisa juga bagus atau cantik. Di sini karena subjeknya rumah, berarti kita mengartikannya indah ya. Al-baitu jamilun itu kalau digabung ya. Jadi di sini kalimatnya itu digabung antara yang kolom kuning sama kolom biru. Al-baitu jamilun. Al-baitu itu artinya rumah itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata yang ada alif lamnya itu bisa diartikan itu ya. Al-baitu jamilun, rumah itu indah. Nah, di sini bisa kita lihat mubtada atau subjeknya itu adalah rumah dan khobarun atau keterangannya itu indah. Al-baitu jamilun, mubtada wa khobar, al-baitu jamilun, subjek dan keterangan. Rumah itu apa? Rumah itu indah. Jadi kalau ada subjek itu harus ada khobar atau keterangan yang menerangkan keadaan subjek itu. Jadi bisa juga rumah itu jelek, rumah itu luas, atau rumah itu bagus dan indah, itu namanya mubtada wa khobar. Kemudian yang kedua itu ada al-ghurfatu wasi'atun, artinya kamar itu luas. Al-ghurfa itu bisa jadi ruangan, bisa jadi kamar. Di sini kamar. Wasi'atun artinya luas. Kamar itu luas. Kita bisa lihat perbandingannya di kolom baris yang kedua sama ketiga ya. Di sini mudzakkar yang pertama atau dia laki-laki ya. Kalau laki-laki ciri-cirinya dia nggak ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu ini loh, tak yang bulat di belakang ini. Kalau yang kedua ini ada tak marbutohnya. Jadi yang ini laki-laki atau mudzakkar, yang ini muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar berarti khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtada'nya itu muannas berarti khobarnya juga muannas. Nih sama-sama ada tutunya nih. Kalau yang pertama tuh nggak ada. Al-baitu jamilun. Yang kedua tuh bisa lihat al-ghurfatu wasi'atun, atau kata keterangannya ada tunnya juga. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang namanya pola kalimat itu ada subjek sama keterangan. Subjek itu yang diterangkan, khobar itu yang menerangkan. Kemudian ini baris ke berikutnya ada al-ghurfatu fil baiti. Nah, di sini ada ghurfah juga artinya kamar, kamar di dalam rumah. Kamar itu di mana? Di dalam rumah. Jadi keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan yang menjelaskan keadaan subjek itu sendiri. Di sini yang baris ketiga ini ada keterangan tempat. Al-ghurfatu fil baiti, kamar di dalam rumah. Kamar itu di mana? Kamar itu di dalam rumah. Kemudian baris berikutnya al-mindodatu fi ghurfatil istiqbal. Jadi meja di ruang tamu. Al-mindoda itu artinya meja, sudah dijelaskan sama Ustazah Nana kemarin. Al-mindoda itu artinya meja.
fi ghurfatil istiqbal, di ruang tamu. Kemudian al-maktabu fi ghurfatil mudzakarah, meja tulis di ruang belajar. Nih kalian bisa lihat ya, bisa menjelaskan mana yang subjek, mana yang keterangan. Nih, rumah itu subjek, indah itu keterangannya. Baris berikutnya kamar itu subjek, luas itu keterangannya. Kemudian lagi kamar itu subjek, di dalam rumah itu keterangan. Meja itu subjek, kemudian di ruang tamu itu keterangan. Meja tulis itu subjek, di ruang belajar itu keterangannya. Jadi setiap subjek itu membutuhkan khobarun. Mubtadaun itu harus ada khobarnya. Jadi supaya jelas rumah itu apa, ya diterangkan keadaan rumah itu bagaimana. Kemudian untuk keterangan tempat, rumah itu di mana? Apa di depan masjid, apa di samping jalan, itu harus ada keterangannya supaya kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat dalam bahasa Arab jumlah mufidah, kalimat yang sudah memenuhi pola ya. Kemudian di kolom kedua itu juga ada keterangan lagi tuh. Sekarang kita membahas tentang khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhorun. Khobarun muqaddamun, muqaddam itu berarti didahulukan. Khobarun tadi artinya keterangan, berarti keterangan yang didahulukan, dan mubtada yang diakhirkan. Muakhor itu diakhirkan, berarti subjek yang diakhirkan. Di situ ada fil baiti ghurfatun. Jadi kalau ini yang kolom ba itu kebalikannya dari kolom A. Ya, kalau kolom A itu subjeknya dulu baru keterangan, kolom ba itu keterangannya dulu baru subjeknya. Fil baiti ghurfatun, di dalam rumah ada kamar. Kemudian fi ghurfatil istiqbal min dodatun, di ruang tamu ada meja. Fi ghurfatil mudzakarati maktabun, di ruang belajar ada meja tulis. Nah, bisa dipahami ya, sampai sini tuh bisa dilihat juga perbedaannya. Kalau yang kolom alif itu subjeknya dulu, kalau kolom ba itu keterangannya dulu. Ini yang dinamakan khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhorun. Nah, dilihat itu keterangan. Pola kalimat di atas disebut kalimat nominal atau jumlah ismiyah, yaitu pola yang terdiri dari mubtada atau yang diterangkan dan khabar atau yang menerangkan. Mubtada tadi bisa dikatakan subjeknya, khabar bisa jadi keterangannya. Biasanya mubtada berada di awal kalimat dan khabar berada setelah mubtada. Biasanya itu ada di kolom alif tadi, yang subjeknya ada di awal kalimat dan keterangannya ada di belakang kalimat atau belakang subjek. Nah, namun khobar bisa berada di depan, yang selanjutnya disebut khobar muqaddam. Tapi di lain waktu keterangan itu bisa jadi di awal kalimat, yang dinamakan atau disebut juga khobar muqaddamun
atau khobar yang didahulukan, keterangan yang didahulukan. Begitu juga mubtada bisa berada di belakang, atau subjek, begitu juga subjek bisa berada di belakang, yang disebut juga mubtada muakhorun atau mubtada yang diakhirkan dengan syarat tertentu. Nah, atau subjek yang diakhirkan, tapi keadaan ini yang khobar atau keterangan di depan dan subjek itu di belakang itu ada syarat-syaratnya. Jadi nggak semua kalimat itu mubtadanya bisa diletakkan di belakang dan khobarnya bisa diletakkan di depan seperti ini. Ini kalau yang dilihat dari kolom alif itu yang kolom alif ya, dilihat itu yang baris pertama dan kedua, yang al-baitu jamilun dan al-mindodatu dan al-mindodatu bukan. Al-ghurfatu wasi'atun. Nah, di situ nggak bisa khobar itu didahulukan dan mubtada itu diakhirkan. Rumah itu indah. Kalau ini khobar harus di belakang dan mubtada harus di depan. Yang bisa dijadikan khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhorun itu dari baris ketiga ini, atau yang menunjukkan keterangan tempat. Ya, kalau yang di atas ini nggak bisa. Ya, itu sudah susunannya sudah begitu, nggak bisa dirubah. Indah itu rumah, nggak bisa. Yang bisa dirubah itu yang keterangannya menunjukkan keterangan tempat. Jadi bisa dirubah ke khobarun muqaddamun atau keterangannya didahulukan dan subjeknya diakhirkan. Sampai sini paham ya? Nanti dipahami, diteliti lagi itu ya, diperhatikan lagi benar-benar ya. Kemudian nomor 2, pertanyaan dengan menggunakan kata tanya man atau mada. Sekarang kita bandingkan. Di sini yang kolom pertama ada mada. Mada fil baiti ghurfatun. Apakah yang ada di dalam rumah? Di dalam rumah ada kamar. Mada fi ghurfatil istiqbal. Apa yang ada di ruang tamu? Fi ghurfatil istiqbal mindodatun. Di ruang tamu ada meja. Mada fi ghurfatil mudzakarah. Apa yang terdapat di ruang belajar? Fi ghurfatil mudzakarah maktabun. Jadi di ruang belajar ada meja tulis. Kemudian yang di kolom kedua, man fil baiti. Siapakah yang di ruang tamu? Fil baiti Ahmadun. Di dalam rumah ada Ahmad. Man fi ghurfatil istiqbal. Siapakah yang ada di ruang tamu? Fi ghurfatil istiqbal Fatimatun. Di ruang tamu ada Fatimah. Kemudian man fil ghurfatil mudzakarah. Siapakah yang ada di ghurfah, di ruangan belajar? Fi ghurfatil mudzakarah ummi. Di ruang belajar ada ibu saya. Sudah jelas ya perbedaannya mada dan man. Jadi untuk kesimpulannya, kalau mada itu digunakan untuk menanyakan sesuatu atau suatu benda mati. Jadi dia nggak hidup, nggak bernyawa. Ya, kayak bait kan itu termasuk jamat atau benda mati. Figur fatil istiqbal itu kan nggak bernyawa. Kalau man itu untuk menanyakan sesuatu yang bernyawa. Siapakah? Itu kan berarti dia nanya siapa, entah itu
orang atau hewan dan lainnya yang bernyawa. Jadi kalian kalau mau tanya tentang sesuatu benda yang tidak bernyawa itu makainya mada atau apakah. Kalau untuk menanyakan yang bernyawa itu pakainya man, mada dan man. Jelas ya sampai sini? Kemudian itu ada latihan ya. Hawil at-tartib al-asli lil mubtada wal khobar ila khobarin muqaddamin wa mubtada'in muakhirin kama fil misal. Ubahlah mubtada dan khobar berikut ke pola khobar muqaddam dan mubtada muakhir seperti dalam contoh. Di situ ada misal as-sariru fi ghurfatin naumi. Sarir itu tempat tidur ya. Tempat tidur itu di dalam tempat kamar tidur. Nah, ini dirubah ke fi ghurfatin naumi sarirun. Di kamar tidur ada tempat tidur. Nah, nih kalian rubah ya. Seperti dalam contoh nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1, al-hammamu fil baiti. Kamar mandi di dalam rumah. Al-kursiyu fi ghurfatil mudzakarah. Kursi di ruang belajar. Nomor 3, al-qalamu alal maktabi. Pulpen di atas meja tulis. As-sa'atu fauqal maktabi. Jam dinding itu di atas meja. Kemudian as-sa'atu fauqal maktabi, jam tangan di atas meja. Kemudian al-majallatu alal mindodati, majalah di atas meja. Al-maktabi itu meja tulis ya. Kalian rubah ke bentuk khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhirun ya, berarti dibalik di sini ya. Paham? Seperti di contoh ini berarti nanti al-alnya ini hilang jadi berubah ke tanwin atau dhammatain. Jadi nanti al-hammamu ini berubah menjadi hammamun, kursiyun, qolamun, sa'atun, dan majallatun. Setelah ini dirubah ke bentuk khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhirun ya. Dicoba dulu ya. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, sampai sekarang insya Allah sudah paham ya tentang khobarun muqaddamun dan mubtadaun muakhirun. Nanti lebih diperhatikan lagi, dibaca-baca berulang-ulang supaya menjadi lebih paham. Nah, sekian penjelasan dari Ustadzah. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ustadzah ya. Dibaca supaya lebih paham lagi. Kita akhiri penjelasan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bil hamdalah ya. Sekian, kalau ada salah tutur kata dari Ustadzah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.